Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Bapak Dria Wiryawan SEMM, yaitu tentang memahami konteks bisnis global. Yang beranggotakan yang pertama saya sendiri sebagai moderator Daniel Fazila, yang kedua ada Hanifah Irunisa, yang ketiga ada Muhammad Farhan, yang keempat ada Muhammad Firman Abdallah, dan yang terakhir ada Rustiana Yuliarni. Dan untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Farhan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu dengan subjudul perekonomian global. Perekonomian global untuk saat ini memiliki volume yang cukup besar, yaitu khususnya di bidang perdagangan, mencapai 18,2 triliun dolar Amerika. Itu hanya berlaku di satu sektor, belum lagi ditambah dengan sektor-sektor penting lainnya, semisal investasi di bidang saham. Kita tahu di era kemajuan sumber daya teknologi dan arus globalisasi yang semakin meningkat, investasi merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan oleh masyarakat modern tentunya. Kita dapat melakukan investasi di mana saja, kapan saja, berapapun jumlahnya hanya melalui smartphone. Lalu selanjutnya, arus globalisasi. Kita tahu perkembangan arus globalisasi yang terjadi di seluruh dunia menyebabkannya berkembangnya sektor-sektor penting, terutama sektor ekonomi, yang ditunjukkan oleh kegiatan ekspor-impor yang semakin tinggi. Bagi beberapa negara maju, kegiatan ekspor-impor, khususnya ekspor, merupakan kegiatan yang dipergunakan untuk meraih income atau pendapatan yang cukup besar. Mereka biasanya mengimpor bahan baku dari negara berkembang dengan dalil mereka bisa mengolahnya menjadi barang yang eksklusif dengan alasan mereka mempunyai sumber daya teknologi dan sumber daya manusia yang canggih. Lalu mereka memprosesnya di negara mereka, lalu jadilah barang jadi yang mempunyai nilai jual. Dan selanjutnya, seiring dengan perkembangan perekonomian global serta ditambah lagi dengan adanya arus globalisasi yang semakin meningkat di sektor perekonomian, tentunya akan menggeser beberapa pasar-pasar atau market-market di dalam lingkup global. Saya bisa ambil contoh begini. Ketika belum adanya kemajuan dalam sumber daya teknologi dan arus globalisasi, ketika kita ingin memiliki suatu barang, saya ambil contoh pakaian saja, kita harus datang ke toko untuk membeli secara langsung pakaian tersebut untuk memilikinya. Namun hal tersebut sudah tidak berlaku di zaman sumber daya teknologi yang semakin canggih ini, ditambah dengan arus globalisasi. Kita dapat membelinya melalui smartphone kita, tidak usah repot-repot untuk pergi menghabiskan waktu menuju toko tersebut. Namun ada juga dampak-dampak yang disebabkan oleh perkembangan perekonomian global, ditambah lagi dengan arus globalisasi yang semakin meningkat, ditambah lagi dengan kemajuan dalam sumber daya teknologi. Ini menyebabkan beberapa dampak-dampak. Menurut para kritikus, perkembangan perekonomian global, khususnya di arus globalisasi seperti sekarang, dapat memicu pengeksploitasian tenaga kerja. Mengapa bisa begitu? Ketika ada kemajuan dalam sumber daya teknologi yang semakin canggih di era perekonomian global seperti sekarang, para perusahaan-perusahaan besar akan berlomba-lomba untuk memiliki mesin-mesin atau alat-alat yang super canggih. Dengan dalil, dengan mereka mempunyai alat tersebut, mereka akan dapat memproduksi barang sebanyak-banyaknya, lalu menghasilkan barang yang sebaik-baiknya. Nah, hal tersebut akan memicu pengeksploitasian tenaga kerja tentunya. Oleh sebab itu, maka dibentuklah beberapa organisasi-organisasi atau aliansi-aliansi perekonomian di dunia tentunya. Yang pertama ada World Trade Organization yang didirikan tahun 1947 dengan tujuan untuk mengurangi atau menghapus hambatan dalam dunia perdagangan. Lalu yang kedua ada NAFTA. NAFTA ini adalah organisasi atau aliansi tentang perekonomian dunia yang khususnya terletak di Amerika Utara. Anggotanya antara lain ada Amerika Serikat tentunya, lalu ada Kanada, lalu ada Meksiko. Terus selanjutnya ada Uni Eropa. Uni Eropa ini adalah aliansi atau organisasi yang terletak di benua Eropa tentunya, yang beranggotakan 28 negara antara lain Australia, Belgia, dan Belanda. Mungkin cukup segitu saja penjelasan dari
saya tentang materi perekonomian global. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Firman Abdallah. Untuk Firman, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian internasional. Perekonomian internasional ini terjadi ketika suatu pertukaran terjadi di antar negara. Dalam menentukan keseimbangan antara ekspor dan impor, ekonomi menggunakan dua ukuran, yaitu neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan atau balance of trade ialah nilai ekonomi seluruh produk yang diekspor suatu negara dikurangi dengan nilai ekonomi seluruh produk yang diimpor. Nah, di dalam neraca perdagangan ini terdiri dari dua, yaitu neraca perdagangan positif dan neraca perdagangan negatif. Setelah itu, yang kedua adalah neraca pembayaran atau balance of payment. Neraca pembayaran atau balance of payment ini adalah arus uang masuk atau keluar dari suatu negara. Nah, di dalam perekonomian internasional ini terdapat dua, yaitu defisit perdagangan dan surplus perdagangan. Setelah itu ada nilai tukar atau kurs atau exchange rate. Nilai tukar atau kurs adalah nilai diperdagangkannya mata uang suatu negara dengan negara lainnya. Keseimbangan antara dua negara dipengaruhi oleh tingkat nilai tukar antar mata uang negara tersebut. Secara umum, jika mata uang meningkat, perusahaan yang berlokasi di negara tersebut akan sulit mengekspor produknya ke luar negeri dan lebih mudah perusahaan luar negeri untuk memasuki pasar lokal. Sebaliknya, jika mata uang menurun, neraca perdagangannya biasanya akan membaik karena perusahaan domestik akan mengalami kenaikan ekspor. Setelah itu ada bentuk-bentuk keunggulan bersaing. Nah, di dalam bentuk-bentuk keunggulan bersaing ini ada tiga hal, yaitu yang pertama adalah keunggulan absolut atau absolute advantage. Keunggulan absolut ini terjadi ketika suatu negara dapat memproduksi suatu barang dengan harga yang jauh lebih murah atau berkualitas lebih tinggi dibanding negara lain. Setelah itu yang kedua ada keunggulan komparatif atau comparative advantage. Keunggulan komparatif ini ialah suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan komparatif apabila dapat memproduksi barang tersebut lebih efisien atau lebih baik dari negara lain. Nah, itu yang terakhir ada keunggulan bersaing nasional atau national competitive advantage. Nah, keunggulan bersaing nasional ini berawal dari 4 kondisi, yaitu kondisi faktor, kondisi permintaan, kondisi terkait dan pendukung, yang terakhir strategi, struktur, dan persaingan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rustiana Yuliarni. Untuk saudara Rusti, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen bisnis internasional. Yang pertama itu ada menuju pasar internasional. Banyak faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan untuk memiliki keputusan untuk go internasional sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengukur permintaan internasional, yaitu suatu riset pasar yang dapat menunjukkan terdapat atau tidaknya permintaan internasional atas suatu produk perusahaan tersebut. Yang kedua ada beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan, yaitu jika terdapat permintaan internasional atas suatu produk, maka perusahaan harus memutuskan bagaimana menyelesaikan permintaan khusus dari pelanggan luar negeri tersebut. Yang ketiga ada outsourcing dan offshoring atau alih daya, yaitu suatu praktik untuk mempekerjakan pemasok dan distributor untuk melakukan beberapa proses bisnis. Kemudian yang kedua ada tingkat keterlibatan internasional. Setelah suatu perusahaan memutuskan untuk go internasional, maka langkah selanjutnya yaitu memutuskan seberapa tingkat keterlibatan internasional yang akan diambil oleh perusahaan tersebut. Yang pertama itu ada eksportir dan importir. Eksportir yaitu memproduksi barang di dalam negeri dan mendistribusikan barang tersebut ke luar negeri. Yang kedua ada importir, yaitu membeli produk dari luar negeri dan mendistribusikan serta menjualnya di dalam negeri. Yang kedua ada perusahaan internasional, yaitu suatu perusahaan yang menjalankan bisnisnya
di negara asing dan juga menjalankan fasilitas produksinya di negara asing juga. Yang ketiga ada perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang merancang, memproduksi, dan mendistribusikan produksinya di banyak negara. Dan mereka juga tidak menganggap perusahaan mereka memiliki divisi domestik dan juga internasional. Kemudian yang ketiga ada struktur organisasi internasional, yaitu tingkat keterlibatan yang berbeda-beda dalam bisnis internasional yang membutuhkan jenis struktur organisasi yang berbeda pula. Struktur yang dapat membantu koordinasinya. Kemudian yang keempat ada mengelola di masa penuh gejolak baik dan buruknya globalisasi. Berikut beberapa spektrum strategi organisasi. Yang pertama itu ada agen independen, yaitu individu atau organisasi asing yang sepakat untuk mewakili kepentingan eksportir dalam berbagai pasar di luar negeri. Mereka juga menjual produk eksportir, menagih pembayaran, serta memastikan pelanggan puas. Yang kedua, ada kesepakatan pemberian lisensi, yaitu perjanjian di mana salah satu perusahaan mengizinkan perusahaan lain untuk mempergunakan nama mereknya, prosedur operasionalnya, dan teknologi terapannya sebagai imbalannya. Eksportir memperoleh uang jasa ditambah pembayaran berkelanjutan dihitung sebagai persentase dari penjual pemegang lisensi. Kemudian yang ketiga ada aliansi strategi, yaitu suatu aliansi terkadang juga disebut dengan usaha patungan karena berbentuk kemitraan. Yang keempat ada investasi asing langsung, yaitu suatu investasi yang melibatkan pembeli atau pembangunan aset berwujud di luar negeri. Sekian materi dari saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hanifah Hoirunisa. Pada Hanifah Hoirunisa dipersilahkan. Selanjutnya yaitu memahami lingkungan budaya. Kegiatan bisnis internasional adalah memiliki pahaman mendalam akan lingkungan budaya di negara lain dan bagaimana hal tersebut berdampak pada bisnis. Nilai simbol keyakinan dan bahasa. Nilai budaya dan keyakinan seringkali terucap keduanya sudah mendarah daging oleh masyarakat yang tinggal di suatu negara. Faktor-faktor budaya serta-merta menimbulkan masalah bagi masyarakat ketika budaya negara tidak jauh berbeda. Kesulitan akan terjadi ketika ada kesenjangan besar antara budaya asal manajer dan budaya tempat bisnis dijalankan. Kesenian budaya antara negara juga bisa berdampak langsung terhadap praktik bisnis. Contohnya, agama Islam mengajarkan bahwa umatnya jangan mencari mata pencarian dengan mengeksploitasi kesialan orang lain. Karenanya, memberikan bunga adalah tindakan amoral karena berarti mencari keuntungan dari kesialan orang lain. Bahasa juga menjadi faktor penting. Selain hambatan perbedaan, bahasa perbedaan makna pun menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Perilaku karyawan di berbagai budaya. Studi ini dilakukan oleh Eggert Hofstede mengidentifikasikan 5 dimensi pentingnya yang menggambarkan perbedaan individu di berbagai budaya. Dimensi pertama adalah orientasi sosial, adalah keyakinan individu terhadap arti penting relatif individu dibandingkan kelompok yang menjadi individu tempat bernaung dua kutub ekstrim orientasi sosial antara lain individualisme dan kolektivisme. 2. Dimensi penting kedua adalah orientasi kekuasaan, yaitu keyakinan bahwa orang-orang dalam suatu budaya memiliki pandangan akan kepantasan kekuasaan dan perbedaan wewenang dalam hierarki seperti organisasi bisnis. Penelitian menunjukkan bahwa orang Perancis, Spanyol, Meksiko, Jepang, Brasil, Indonesia, dan Singapura relatif menerima kekuasaan. Dimensi ketiga dari perbedaan individu adalah orientasi ketidakpastian, adalah perasaan yang memiliki individu terkait ketidakpastian
dan situs ambigu orang-orang di budaya dengan penerimaan ketidakpastian didorong adanya perubahan dan menyenangi peluang baru. 4. Dimensi keempat dari nilai budaya adalah orientasi terhadap tujuan. Dalam konteks ini, orientasi tujuan adalah sikap di mana seseorang didorong untuk berusaha mencapai tujuan. Salah satu kutub ekstrim orientasi terhadap tujuan adalah perilaku meraih tujuan agresif. Tujuan agresif cenderung menjunjung tinggi kepemilikan materi. 5. Dimensi kelima, orientasi waktu. Orientasi waktu adalah sikap sejauh mana anggota suatu budaya memiliki pandangan jangka panjang terhadap pekerjaan hidup dan elemen-elemen lain kehidupan masyarakat. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu hambatan perdagangan internasional. Jadi, keberhasilan dalam beroperasi di pasar luar negeri sangat ditentukan oleh bagaimana bisnis merespon kekuatan sosial dan budaya, serta hambatan ekonomi, hukum, dan politik dalam perdagangan internasional. Berikut ini beberapa hambatan perdagangan internasional, yaitu yang pertama ada perbedaan ekonomi. Jadi dalam berhadapan dengan perekonomian pasar campuran, contohnya di negara Prancis dan Swedia, perusahaan harus mengetahui kapan dan sudah sejauh mana pemerintah terlibat dalam suatu industri. Dampak perbedaan ekonomi ini akan dapat lebih besar dalam perekonomian terpimpin, di mana pemerintah memiliki dan menjalankan berbagai faktor produksi. Next. Lalu selanjutnya yang kedua, ada perbedaan hukum dan politik. Jadi beberapa masalah hukum dan politik yang umum dalam bisnis internasional, yaitu yang pertama ada kuota, tarif, dan subsidi. Jadi kuota ini membatasi jumlah produk yang bisa diimpor, dan dengan mengurangi penawaran, akhirnya akan menaikkan harga barang impor tersebut. Dan juga biasanya kuota ini diatur untuk melindungi produsen domestik. Terus sedangkan tarif itu merupakan pajak yang dikenakan atas produk-produk impor, dan tarif ini ada dua bentuk. Yang pertama ada tarif pendapatan, yaitu dikenakan untuk menaikkan dana belanja pemerintah. Yang kedua ada tarif proteksionis untuk menghambat produk impor tertentu. Yang terakhir ada subsidi. Subsidi itu merupakan pembayaran pemerintah untuk membantu bisnis domestik bersaing dengan perusahaan asing. Lalu yang kedua ada peraturan kandungan lokal, di mana peraturan kandungan lokal ini merupakan persyaratan bahwa produk yang dijual di suatu negara setidaknya sebagian dibuat di negara tersebut. Dengan cara ini, sebagian laba dari bisnis yang dijalankan di negara lain tidak seluruhnya melayang keluar negara tersebut. Lalu yang ketiga, itu ada peraturan praktik bisnis. Jadi di mana praktik-praktik ini dipengaruhi oleh peraturan praktik bisnis yang diatur oleh negara tuan rumah, dan banyak negara yang melarang praktik dumping, yaitu menjual produk di luar negeri lebih murah dibanding di dalam negeri. Next, ada perbedaan mata uang. Jadi perbedaan mata uang itu ketika suatu negara melakukan kegiatan ekspor, biasanya negara itu akan meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Apabila terjadi perubahan modal dan jumlah nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi dari nilai mata uang pengimpor, maka akan menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Next, ada perbedaan peraturan negara. Jadi, setiap negara memiliki regulasinya tersendiri terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Perbedaan aturan ini terkadang menimbulkan kendala yang menghambat perdagangan internasional. Lanjut, yang terakhir ada perbedaan bahasa. Jadi, perbedaan bahasa ini maksudnya sebelum melakukan perdagangan internasional, pastinya ada dong kesepakatan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi, bahasa ini bisa menjadi hambatan karena bisa menyebabkan kesalahpahaman. Oke, baik. Sekian, terima kasih dari materi yang saya sampaikan. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ada di buku halaman 134, membangun sebuah bisnis, melanjutkan latihan tim. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Farhan. Untuk Farhan, dipersilahkan. Dalam pertanyaan 4.11, dengan pertanyaan dalam cara seperti apa jika memang ada nilai tukar dapat mempengaruhi bisnis Anda? Oke, sebelumnya saya akan mengkaitkan pertanyaan tersebut dengan jawaban saya. Ketika memulai membuka sebuah usaha ataupun sebuah bisnis, kita diwajibkan untuk memahami terlebih dahulu dasar-dasar dalam berbisnis tentunya. Salah satunya ialah resiko. Resiko merupakan hal yang harus dipahami oleh para pengusaha yang baru merintis usahanya.
Untung rugi adalah hal yang biasa atau hal yang lumrah dalam berbisnis. Nah, dalam pertanyaan tersebut menyinggung masalah nilai tukar. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu nilai tukar. Nilai tukar merupakan nilai harga nilai mata uang domestik dalam nilai satu unit mata uang asing maupun sebaliknya. Oleh sebab itu, nilai tukar akan menimbulkan dampak-dampak bagi para pelaku usaha, terutama pelaku usaha dalam bidang ekspor-impor. Dalam kegiatan ekspor-impor yang mana mata uang domestik akan menyesuaikan dengan mata uang yang tertera dalam perjanjian bisnis tersebut. Nah, di situ biasanya akan terjadi ketidaksesuaian harga yang dibedakan oleh nilai kedua mata uang tersebut, yang mana akan mempengaruhi kesepakatan dalam bisnis atau usaha. Hal tersebut juga akan menjadi hambatan bagi para pelaku kegiatan bisnis, terutama kegiatan ekspor-impor. Maka biasanya sebelum terjadinya kesepakatan kedua belah pihak terkait, biasanya akan ada sampel produk yang dikirim oleh produsen untuk produk yang akan dipasarkan untuk dinilai dan diuji oleh konsumen kelayakannya sesuai dengan harga yang diminta berdasarkan nilai mata uang yang akan disepakati. Mungkin segitu aja jawaban dari pertanyaan 4.11. Baik, terima kasih kepada Farhan. Selanjutnya pertanyaan 4.12 akan dijawab oleh Rustiana Yuliarni. Kepada Rustiana dipersilahkan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apakah ada kemungkinan Anda membeli bahan baku, produk, atau jasa dari luar negeri? Mengapa atau mengapa tidak? Menurut kami tidak, karena bahan pokok produk yang kami gunakan merupakan tanaman asli Indonesia. Dan justru kita akan mengekspor produk kita agar produk kita makin tersebar luas ke berbagai negara, sehingga negara kita bisa mendapatkan tambahan devisa. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Rustiana Yuliarni. Kemudian selanjutnya pertanyaan 4.13 akan dijawab oleh Hanifah Wirunisa. Kepada Hanifah Wirunisa dipersilahkan. 4.13, apakah peluang ekspor produk atau jasa Anda mengapa tidak? Menurut saya, produk yang akan kami pasarkan bisa menembus pasar internasional karena produk kami memiliki kelebihan dibandingkan produk yang lain. Dan produk kami juga salah satu produk yang sangat berguna bagi masyarakat. Dan tentunya belum banyak yang memproduksinya. Dan produk kami juga mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh produk lain. Maka dari itu, produk kami bisa menembus ke pasar internasional. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan 4.14 akan dijawab oleh Saudara Farhan. Untuk Farhan dipersilahkan. Dalam pertanyaan 14 yaitu, hingga sejauh ini apa bisnis baru Anda dipengaruhi oleh perbedaan sosial dan budaya, perbedaan ekonomi, dan atau perbedaan hukum dan politik dengan negara lain? Oke, terkait dengan apa yang dipertanyakan tentang perbedaan kondisi politik, sosial, dan budaya di negara lain terhadap bisnis atau usaha yang kita jalankan, maka dari itu saya akan coba menjelaskan. Kondisi politik, sosial, dan budaya yang berbeda di negara lain tentunya sedikit banyak mempengaruhi usaha yang akan kita jalankan. Saya ambil contoh begini, ketika kita membuka usaha sebagai seorang eksportir, terutama eksportir hewan ternak, contohnya sapi, kita tidak mungkin dapat dengan mudah melakukan kegiatan tersebut ke negara India misalnya. Mengapa? Karena dalam kepercayaan dan budaya serta sosial di negara tersebut sangat menjunjung tinggi dan menghormati hewan tersebut, sapi terutama. Nah, itu adalah sedikit contoh dari pertanyaan tentang perbedaan kondisi sosial, politik, dan budaya di negara lain terhadap usaha atau bisnis yang kita jalankan. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Farhan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.